Ya, klaster persebaran COVID-19 muncul di area perkantoran, tidak cuma di Jakarta, kasusnya pun tersebar di beberapa daerah. Dan berikut ada beberapa contoh kasus penyebaran COVID-19 di perkantoran. Kita harus waspada dengan ancaman klaster perkantoran. Kita lihat kalau tadi disebutkan sebelumnya di paket sebelumnya ya, ada PLN, kemudian ada kantor LAN, ada juga kantor RRI yang menjadi klaster perkantoran. Kemudian ada juga 3 ini yang menjadi sorotan. Yang pertama adalah kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta. Ada 15 kasus atau 15 pegawai yang positif COVID-19 setelah menjalani ada tes PCR yang dilakukan tanggal 16 ya sampai dengan 18 Juni waktu itu. Dan ditemukan ada 15 kasus di sana. Dan mereka ini diduga merupakan orang tanpa gejala. Jadi Anda hati-hati. Nah, buntut dari kejadian ini, akses gedung E tempat kasus ditemukan bahkan ditutup. Seluruh karyawan pun diminta bekerja dari rumah. Berikutnya, dari Jakarta kita bergeser ke Cikarang. Ini ada 36 kasus di sana, 36 orang positif COVID-19, klaster pabrik PT Unilever Cikarang, dan operasional gedung ini pun dihentikan, di stop ya pada tanggal 26 Juni. Jadi otomatis tidak bekerja. Karyawan yang terdeteksi positif bekerja di bagian engineering di gedung TBB Unilever. Berikutnya kita lihat bergeser ke Semarang. Ini ada di Semarang awal Juli terdeteksi ada klaster di perusahaan Semarang, di 3 perusahaan Semarang bahkan ya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang mengumumkan ada hampir 200 orang karyawan yang positif COVID-19 dari 3 perusahaan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang mengumumkan hampir 200 orang karyawan di 3 perusahaan ini positif. Selain itu ada juga yang melalui makan siang bersama tanpa berjarak atau tidak adanya physical distancing. Nah, berikutnya kita lihat ini dia. Mengapa kantor bisa rentan penyebaran COVID-19? Kata kuncinya adalah sirkulasi udara. Jadi ada droplet maksud saya, ataupun mikro droplet ya, yang kita tahu itu sekarang bisa bertahan di udara dalam waktu yang lama. Nah, WHO menyebutkan tempat tertutup seperti ini tidak ada ventilasi, artinya muter-muter di sini aja. Itu menjadi lokasi tinggi penularan COVID-19. Oleh sebab itu ruangan kerja harus memiliki sirkulasi udara yang cukup baik. Jadi bisa keluar lewat jendela ataupun lewat pintu. Nah, agar mengurangi paparan COVID-19, jadi hindari berada di ruangan tertutup dalam durasi yang lama serta berinteraksi dengan jarak yang cukup jauh gitu ya. Ada jaraknya 1-2 meter. Oke, selanjutnya ini dia. Terakhir, kita tidak henti-hentinya untuk mengingatkan Anda untuk selalu menggunakan masker saat berada di luar rumah sekarang, termasuk Anda di dalam kantor bekerja ya. Ini dia data yang kami rangkum dari Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat di Kota Surabaya. Bisa kita lihat perbandingannya, mungkin ini pembawa virus corona COVID-19, ini orang sehat, tapi tidak ada yang tahu. Jadi ini bisa jadi tertukar begitu ya. Nah, saat berinteraksi tanpa masker, keduanya resiko penularannya 100%. Artinya Anda bisa langsung terpapar COVID-19 dari siapapun ya. Nah, berikutnya kalau satu orang menggunakan masker, si sehat, kemudian yang sakit tidak menggunakan masker, resiko penularannya ada di angka 70%. Kemudian kalau ternyata si sakit sadar nih, dia punya gejala, dia flu atau batuk, atau mungkin merasakan demam tinggi dan menggunakan masker, pada akhirnya dia tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga melindungi orang lain dengan menggunakan masker, dan resiko tingkat penularannya menjadi 5% saja. Nah, berikutnya kalau kita sama-sama sadar, kalau kata Pak Yuri ya, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jadi sama-sama menggunakan masker semuanya. Ini resiko tingkat penularannya ada di angka 1,5%, semakin kecil. Jadi jika Anda sudah berinteraksi, sudah beraktivitas seperti biasanya secara normal, khususnya di perkantoran yang ruangannya memang tertutup, Anda harus pakai masker, rekan Anda harus pakai masker, dan saling mengingatkan untuk tetap menaati protokol kesehatan.